Halo sahabat teknologi, welcome back to XP Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Paket yang ke-1 tahun 2023-2024. Untuk judul tugasnya yaitu rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Di sini ada daftar peralatannya yaitu PC client atau laptop, ada smartphone, ada switch, kemudian router, wifi router board, crimping tools, kabel tester, kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Kemudian di bawahnya ada soal atau tugasnya. Kita scroll lagi ke bawah, di bawahnya lagi ada gambar kerja atau topologinya. Di sini saya sudah buatkan topologinya agar lebih jelas. Pertama-tama sambungkan sumber internet atau ISP ke switch. Kemudian siapkan router A dan router B. Untuk router A ini kita sambungkan ke switch melalui port yang pertama. Kemudian untuk port yang kedua kita sambungkan ke PC client. Oke, untuk yang router B sambungkan ke switch melalui port yang pertama. Dan router B ini nantinya bisa diakses melalui WiFi via handphone Android atau laptop. Oke, untuk setting router A dan router B-nya kita menggunakan laptop yang ini. Jangan lupa sambungkan ke hub atau switch ya. Nah, itu untuk gambaran topologinya. Kita lanjut buka soalnya. Oke, kita langsung saja mengerjakan soal yang nomor 5, lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP/IP pada perangkat jaringan dengan ketentuan poin A, jaringan lokal kabel atau LAN, IP-nya yaitu 253.xxx. Nah, untuk X-nya ini kita ganti menjadi 1 ya. 250.31/28. Kemudian jaringan internet WAN, IP internet, router A, router B, gateway, semuanya sesuai network yang diberikan ISP. Kemudian jaringan lokal nirkabel atau WLAN, IP poolnya 250.350 sampai 361. List time-nya 6 jam, gateway-nya 250.349 dan DNS-nya itu primary-nya 8888, secondary-nya 253.33. Yang ini nanti akan saya gunakan untuk router A dan yang sebelahnya untuk router B. Kita rubah dulu namanya, masuk ke sistem, kemudian masuk ke identity. Di sini kita beri nama router A. Play, oke. Kemudian yang ini kita beri nama router B. Oke, ini router A dan yang ini router B. Oke, lanjut kita inputkan IP address-nya. Masuk ke menu IP, kemudian masuk ke menu address. Kita klik tambahkan. Di sini untuk address-nya yang router A ini 250.3.1/28. Kita copy saja. Untuk interface-nya kita pilih either 2. Jika sudah, apply, kemudian oke. Kemudian masuk ke router B, masuk ke menu IP, kemudian address. Kita klik tambahkan. Di sini address-nya untuk yang B yaitu 250.3.49/28 ya. Oke, kita copy. Kita paste di sini di router B-nya. Kemudian untuk interface-nya kita rubah ke WLAN 1. Jika sudah apply, kemudian oke. Nah, ini tandanya merah, kita aktifkan dulu wireless-nya, masuk ke menu wireless. Kemudian klik di bagian WLAN 1 ini, klik bagian checklist yang biru ini. Oke, jika sudah di close saja. Oke, kita lihat lagi soalnya. Yang ini sudah selesai. Kita beri tanda, kemudian yang ini juga sudah selesai. Yang ini router A dan yang ini router B. Oke, lanjut ke jaringan internet WAN, IP internet, router A, B, dan gateway itu sesuai dengan network yang diberikan ISP.
Untuk yang router A, masuk ke IP, kemudian masuk ke menu DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan. Yang pertama itu interface-nya pilih either 1, kemudian untuk default root-nya pilih yes ya untuk yang router A. Jika sudah, apply, kemudian OK. Kemudian lanjut ke router B, masuk ke menu IP, kemudian masuk ke DHCP client. Klik tambahkan, kemudian untuk yang interface-nya ini pilih yang either 1. Untuk default root-nya ini pilih yang no ya, karena nantinya yang router B ini kita setting secara manual atau statis. Jika sudah, apply, kemudian OK. Pastikan dua-duanya statusnya bound ya. Ini yang router B bound statusnya, dan ini yang router A bound. Oke, kita lanjut dulu untuk setting yang router B-nya. Kita masuk ke IP, kemudian masuk ke menu route. Oke, di sini tambahkan untuk gateway-nya kita inputkan 192.168.1.1. Nah, ini IP address dari ISP-nya ya, dari sumber internetnya. Jika sudah, apply, kemudian OK. Oke, selanjutnya kita setting firewall-nya di kedua router ini. Yang router A masuk ke menu IP, kemudian masuk ke firewall. Kemudian di tab NAT ini kita tambahkan untuk tab general ini chain-nya SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya pilih either 1. Kemudian untuk action-nya pilih masquerade. Jika sudah, apply, kemudian OK. Masuk ke router B, sama ya, masuk ke menu IP, kemudian masuk ke firewall. Kemudian di tab NAT tambahkan, masuk ke tab general, chain-nya SRC NAT, kemudian untuk out interface-nya ini pilih either 1. Jika sudah, masuk ke menu action, kemudian untuk action-nya ini pilih masquerade. Jika sudah, apply, kemudian OK. Oke, masih di router B. Sekarang kita setting untuk DHCP servernya, masuk ke IP, kemudian masuk DHCP server. Nah, di sini pilih DHCP setup. Untuk interface-nya ini pilih WLAN 1, kemudian next, ini next, di next lagi. Kemudian untuk address to give out-nya kita lihat di soal. Di sini 3.50 sampai 3.61. 3.50 sampai 3.61. Kita rubah yang ini menjadi 61. Jika sudah, next. Kemudian untuk DNS servernya kita tambahkan. Di sini untuk DNS servernya kita inputkan sesuai di soal, yaitu 8888. 8888. Jika sudah, next. Kemudian untuk list time-nya kita lihat di soal, yaitu 6 jam. Berarti kita inputkan di sini 06.200.200. Jika sudah, next. Oke. Nah, di sini tandanya merah, berarti belum terhubung ke perangkat atau ke jaringannya ya. Masih di router B, kita sekarang setting untuk wireless-nya. Masuk ke menu wireless, kemudian double klik di bagian WLAN 1. Di sini masuk ke tab wireless. Untuk modenya kita ubah menjadi AP bridge. Kemudian untuk bandnya pilih 2 GHz B/G/N. Kemudian untuk SSID-nya di sini saya inputkan UKK-TKJ. Jika sudah, klik saja apply, kemudian OK. Oke, kita lihat lagi soalnya. Berarti yang ini sudah selesai. Kita tandai, yang ini juga sudah selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 6, lakukan konfigurasi pada router dynamic routing, router A ke B, dan static routing. Router B ke internet, yang ini udah tadi ya. Kita tandai sekarang dynamic routing. Untuk router yang A, masuk ke menu routing, kemudian masuk ke menu OSPF. Pastikan di tab networks, kemudian klik tanda plus atau tambahkan.
Untuk networknya ini inputkan sesuai yang di address list ya. Masuk ke menu IP, kemudian masuk ke address. Nah, yang ini 192.168.10. 192.168.1.24/24 sesuai dengan yang ini ya. Jika sudah apply, kemudian oke, tambahkan satu lagi. Yang kedua yaitu yang ini 250.30. 250.30/nya 28 sesuai yang ini. Jika sudah, klik apply, kemudian oke. Kita masuk ke Mikrotik atau router yang B. Yang B sama, masuk ke menu routing, kemudian masuk ke OSPF. Pastikan di tab Networks, kemudian klik add atau tambahkan. Untuk yang pertama, inputkan yang ini 192.168.10. 192.168.10/nya 24. Sudah apply, kemudian oke, tambahkan satu lagi. Yang kedua yang ini 250.34. 250.3.48/nya 28 ya. Jika sudah apply, kemudian oke. Lanjut ke nomor 7, yang ini kita tandai terlebih dahulu. Nomor 7, buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Oke, ini port proxy-nya, case manager, visible host, transparent, blocking site. Kita masuk terlebih dahulu ke router A, masuk ke IP, kemudian pilih web proxy. Di sini enable-nya di checklist, kemudian untuk portnya sesuai soal, di sini port proxy-nya 3128. Inputkan di sini 3128. Kemudian anonymousnya di checklist. Untuk case administratornya di sini yaitu nama peserta @sekolah.sch.id. Kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nama pesertanya kita rubah menjadi Udin. Udin@sekolah.sch.id. Jika sudah apply, kemudian pilih menu akses. Kemudian di sini klik tambahkan. Di sini untuk DST hostnya kita akan menginputkan website yang akan kita blokir. Yang pertama kita akan memblokir situs Mikrotik. Kita inputkan di sini bintang mikrotik.or.id. Kemudian untuk actionnya di sini pilih deny, kemudian apply, pilih copy. Yang kedua kita inputkan alamat linux.or.id. Actionnya sama, deny. Jika sudah apply, oke. Play, oke. Nah, di sini sudah ada dua alamat website yang akan kita blokir ya. Jika sudah, close, yang ini apply, kemudian oke. Masih di router A, kita masuk ke IP, kemudian masuk ke menu firewall. Pastikan di tab NAT, pilih tambahkan atau add, pilih tab general, kemudian untuk change-nya ini pilih DST-NAT. Untuk protokolnya pilih 6TCP, kemudian untuk DST portnya itu inputkan 80. Kemudian untuk in interface-nya ini pilih either 2. Kemudian masuk ke menu action. Untuk actionnya ini pilih redirect. Redirect kemana? Yaitu ke port yang tadi 3128. Inputkan di sini 3128. Jika sudah apply, kemudian oke. Oke, untuk yang nomor 7 ini sudah selesai kita kerjakan. Kita tandai terlebih dahulu.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8 dan 9. Setiap klien yang terhubung menggunakan kabel, nah yang ini harusnya menggunakan WiFi. Menggunakan kabel hanya memiliki hak akses bandwidth 64 kbps, yang WiFi 32 kbps. Di sini saya akan ubah yang kabel menjadi 2M. Kemudian yang WiFi saya ubah menjadi 1M. Yang router A terlebih dahulu, masuk ke menu Queues, pastikan di tab Simple Queues, kemudian klik Add atau tambahkan. Untuk namanya di sini kita inputkan LAN. Kemudian untuk targetnya itu pilih yang either 2. Kemudian untuk max limit target upload dan downloadnya di sini saya akan rubah menjadi 2M. Jika sudah, apply, kemudian oke. Lanjut ke router B, sama, masuk ke menu queues, kemudian pastikan di simple queues, tambahkan atau add. Untuk namanya kita inputkan WiFi. Untuk targetnya pilih WLAN 1, kemudian untuk max limitnya yaitu 1M, untuk upload dan downloadnya 1M. Jika sudah, apply, kemudian oke. Oke, untuk soal nomor 8 dan 9 ini sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat topologinya. Laptop yang ini akan saya pindahkan posisinya ke sini, saya sambungkan ke router A melalui port yang kedua ya. Jadi saya akan cabut kabel yang ini dan saya pindahkan ke router A port yang kedua. Masuk ke pengaturan jaringan. Kemudian pilih Change Adapter Option. Di sini masuk ke Ethernet ya. Klik kanan, kemudian pilih Properties. Di sini pilih Internet Protocol version 4. Kemudian pilih Properties. Nah, di sini pilih yang following IP address. Untuk IP address-nya kita inputkan sesuai yang di soal. Kita lihat lagi soalnya. Di sini untuk gateway-nya yaitu 250.3.1 yang ini. Kita copy, kemudian masuk ke settingan yang tadi. Nah, ini kita inputkan, kita masukkan ke default gateway-nya 250.3.1. Kemudian untuk IP address-nya kita inputkan 250.3.2. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.240. Untuk DNS servernya kita inputkan IP dari ISP 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS servernya kita tambahkan DNS Google 8.8.8.8. Jika sudah, oke. Yang ini close. Oke, sekarang kita akan coba tes ke IP LAN atau lokal. Pertama-tama masuk ke CMD. Jika sudah masuk ke CMD, ketik saja ping spasi IP address-nya. IP address-nya yang ini 250.3.1. 200.50.3.1. Jika sudah, enter. Nah, di sini sudah terkoneksi. Kemudian kita tes ping ke IP gateway. Ping spasi 192.168.1.1. Enter. Untuk ke IP gateway juga sudah terkoneksi ya. Sekarang kita coba ping ke Google. Ping google.com. Oke, untuk ping ke google.com juga sudah terkoneksi ya.
Jadi sudah berhasil ketiga-tiganya. Oke, sekarang kita akan coba tes koneksi dari router A ke router B. Di sini ketik ping spasi inputkan IP address yang didapatkan dari WiFi atau wireless. Dari sini ya. Di sini bisa dicek terlebih dahulu IP address-nya mendapatkan berapa, nanti inputkan di sini. Untuk saya sendiri di sini untuk IP address-nya yaitu 200.50.3.61. Enter. Oke, di sini tes koneksinya sudah berhasil ya. Oke, sekarang saya sudah beralih ke handphone untuk pengujian Wi-Fi-nya. Kita pilih Wi-Fi yang UKK TKJ. Oke, sekarang kita akan tes koneksinya menggunakan aplikasi Ping IP. Teman-teman bisa download di Play Store. Namanya Ping IP Network Utility. Jika sudah diinstal, langsung saja dibuka. Oke, pertama-tama kita ping dulu ke IP wireless-nya. IP-nya yaitu 200.50.3.49. Jika sudah, klik ping. Oke, di sini sudah connect ya. Sekarang kita coba ping ke IP gateway-nya. Untuk IP gateway-nya 192.168.1.1. Ping. Oke, sudah connect juga untuk ping ke IP gateway-nya. Sekarang kita coba ping ke google.com. Oke, untuk ke google.com juga sama, sudah terkoneksi ya. Oke, kita masuk lagi ke soalnya. Untuk tes koneksi yang nomor 10 ini sudah selesai. Kita tandai, kemudian kita akan tes yang web proxy-nya ya. Oke, kita buka terlebih dahulu Google Chrome. Di sini langsung saja ketikkan website yang sudah kita blokir. Tadi yang pertama yaitu mikrotik.or.id. Enter. Kemudian yang kedua yaitu linux.or.id. Kita lihat yang ini yang Linux tidak bisa dibuka ya. Kemudian yang mikrotik juga sama, tidak bisa dibuka. Sekarang kita coba buka YouTube. Nah, untuk YouTube sendiri bisa dibuka ya, karena tadi tidak kita masukkan ke daftar blokir. Oke, sekarang kita coba buka speed test untuk uji kecepatan. Untuk yang kabel ini atau yang LAN, kecepatannya itu tadi saya inputkan 2M ya, jadi tidak lebih dari 2M. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah selesai pengetesannya. Ini hasilnya. Untuk download 1,69 dan untuk upload 1,82. Jadi tidak lebih dari 2 Mbps ya, sesuai dengan yang telah kita setting tadi. Oke, sekarang saya akan coba tes dari klien WiFi, bandwidth-nya sebesar 1 M. Jadi nanti kecepatannya tidak melebihi 1 Mbps. Oke, di sini saya sudah terhubung ke WiFi UKK TKJ. Sekarang kita coba uji kecepatan internetnya. Oke, ini untuk hasilnya. Kecepatan downloadnya yaitu 0,97 dan kecepatan uploadnya juga sama 0,97. Jadi tidak melebihi 1 Mbps. Untuk pengujiannya berarti sudah berhasil.
Jadi itulah pembahasan soal uji kompetensi keahlian TKJ paket yang ke-1 tahun 2023-2024. Semoga bermanfaat untuk teman-teman and see you next time.